Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman ya. Nah, semangat pagi teman-teman. Bisa kedengaran? Ini sengaja kita nggak ada pemberitahuan ya. Ya iseng-iseng aja lah. Iseng-iseng aja. Mudah-mudahan ada yang nyimak kan begitu. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Iseng mumpung nggak ada live ya. Karena biasanya malam Jumat kan ada live ya dari Pak Topik ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nyimak. Bu Windy, oke ya, Bu Windy ini berarti kalau nyimak TikToknya libur dulu Bu ya. Oke, Bu Tati Cilacap, Bu Dewi Gunarti ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir ya. Nah, ini sudah Bu Marmi Sumedang ya, Bu Rusilawati. Nah, oke, kita sharing-sharing sedikit ya, mungkin setengah jam sampai 1 jam begitu ya, ini biar gak terlalu malam ya. Terima kasih yang sudah datang. Nah teman-teman, di sini kita cuma ingin sharing ya kepada teman-teman ya, nanti mungkin bisa jadi apa ya, wacana teman-teman, atau mungkin sebagai apa, sekedar informasi ya, sekedar informasi buat teman-teman ya. Oke. Malam hari ini kita akan berbicara atau sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang mental kaya ya, mental kaya atau keberlimpahan ya, keberlimpahan, mental kaya atau keberlimpahan begitu ya. Kenapa sih mental kaya itu penting? Nah, salah satu hukum vibrasi ya, hukum vibrasi adalah ketika kita bermental kaya atau mempunyai mental berkelimpahan gitu ya, insya Allah yang hadir ke kita, yang datang ke kita itu keberlimpahan juga begitu ya. Artinya ya yang kita pikirkan, yang kita rasakan, atau yang ada dalam diri kita itulah yang datang gitu ya. Jadi segala sesuatu yang datang itu sebenarnya berawal dari diri kita sendiri lah, gampangnya begitu ya, dari pikiran kita, dari perasaan kita, rasa kita, itu akan datang ya, termasuk keberlimpahan atau kekayaan, gampangnya begitulah, atau mental kaya. Nah, nah malam ini kita akan sedikit sharing tentang mental kaya gitu ya. Nah, oke, ini ada sebuah gambaran, mungkin teman-teman juga sering ya, juga sering melihatnya di sekitar kita gitu ya, di lingkungan kita ya. Ketika teman-teman ya melihat seorang pengemis begitu, itu kira-kira memberi uang atau tidak? Kalaupun memberi, jumlahnya berapa? Apakah 5.000, 10.000, 100.000? Nah, mungkin teman-teman bisa menilai sendiri, atau kebanyakan orang memberinya seberapa. Terus di saat yang lain, ketika ada saudara kita, tetangga kita, teman kita itu ada hajatan atau punya hajat, mungkin apa, ngunduh mantu atau undangan pengantin begitu ya, kita menyumbang berapa ke sana. Nah teman-teman bisa membandingkan, kira-kira kebanyakan orang itu menyumbang lebih banyak yang mana begitu ya, lebih banyak yang mana. Nah kalau pengalaman begitu ya, menurut saya ya, orang akan lebih banyak menyumbang ke tempat hajatan ya. Ke tempat hajatan, orang punya hajat. Kalau orang punya hajat, mosok kita nyumbang 10.000 ya gitu ya, biasanya lebih. Tapi kalau seorang pengemis kita memberi, apakah memberinya sampai 10.000 atau bahkan sampai 100.000? Nah kita pasti tahu sendiri ya, kemungkinan besar memberinya rata-rata gitu di bawah 10.000, ada yang 2.000, 5.000, 10.000, kalaupun 100.000 itu mesti orang yang spesial begitu ya, orang yang lain dari yang lain ya. Nah, ini bisa kita lihat, artinya apa? Ketika kita ya memberi seseorang yang kondisi bahagia ya, orang punya hajatan itu kan kondisi bahagia ya, ternyata kita memberi jumlah lebih banyak kan begitu. Iya enggak? Masa Anda hajatan mau memberi uang atau nyumbang itu 5.000, 10.000? Enggak mungkin. Tapi kalau Anda memberi seorang pengemis
5.000, 10.000 itu kan biasa ya, dan itu dianggap sangat-sangat wajar. Nah, artinya apa? Kita membedakan di sini kondisi seorang pengemis yang meminta-minta itu dengan kesedihan, istilahnya pakai ya belas kasihan lah begitu ya, kondisi sedih. Sementara orang yang punya hajatan itu dia sedang bahagia, ya, sedang bahagia, tapi sumbangan kita malah lebih banyak ke sana kan begitu ya. Itu sebuah contoh dalam kehidupan kita ya teman-teman ya, sebuah contoh dalam kehidupan kita. Artinya ternyata kita memberi lebih banyak kepada orang yang berbahagia. Ya, contohnya tadi orang punya hajatan. Terus yang kedua, kita ketika mohon maaf takziah melayat, dengan kita tadi menyumbang untuk hajatan orang pernikahan, kira-kira banyak mana? Ya. Padahal orang takziah atau orang melayat begitu kan kondisi sedih ya. Tapi apakah Anda menyumbang lebih banyak? Saya yakin pengalaman di lapangan Anda mesti nyumbangnya lebih sedikit dibanding Anda menyumbang ke orang hajatan. Padahal idealnya dia itu kondisi sedih kan, sumbangannya harusnya lebih banyak. Dan dia butuh uang untuk ya acara pemakaman dan sebagainya begitu ya. Sementara orang yang berbahagia, yang punya hajat begitu ya, itu dia sudah mempersiapkan dana gitu ya. Karena itu sudah direncanakan. Tapi kenapa kita biasanya nyumbang lebih banyak? Ya ini nggak usah orang lain lah, mungkin saya sendiri pun seperti itu. Kita nyumbang hajatan pengantin itu lebih banyak dibanding kita nyumbang ke kematian yang umum ya, yang umum ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ternyata dalam kehidupan kita orang yang berbahagia lebih banyak mendapatkan sumbangan kan begitu ya. Kita sendiri lebih suka menyumbang orang yang berbahagia kan begitu, lebih banyak maksudnya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai gambaran saja gitu ya, gambaran saja ya. Tuhan itu juga lebih senang memberi ke kita ya, diidentikan lah begitu ya, dianalogkan. Lebih senang memberi ke kita itu ketika kita selalu bahagia, senang bahagia gitu ya. Nah nanti kalau kita bahagia ya, insya Allah Tuhan itu akan memberi lebih banyak ke kita. Nah, seperti itu, kayak kita memberi orang yang hajatan, menyumbang itu lebih banyak dibanding kita memberi ke pengemis. Atau kita menyumbang hajatan lebih banyak dibanding kita menyumbang ke kematian kan begitu. Itu sama-sama teman, tapi saya yakin menyumbangnya biasanya lebih banyak ke hajatannya. Padahal hajatan itu orang sudah bahagia dan dia menyiapkan dana untuk acara hajatan itu. Itu dalam kehidupan kita ya. Nah, kenapa dalam magnet rezeki, dalam dunia energi orang yang bahagia itu menarik rezeki kan gitu. Logikanya, identiknya, analoginya seperti itu tadi teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu berbahagia, insya Allah ya lebih mudah dikasih rezeki atau lebih banyak mendapat rezeki ya. Ya kayak kita tadi, kita memberi pengemis biasanya lebih sedikit dibanding kita menyumbang kepada orang yang punya hajatan. Kita menyumbang orang yang punya hajatan biasanya lebih banyak daripada kita menyumbang ke acara takziah kan begitu, kematian. Nah, bisa diperhatikan dalam lingkungan hidup kita begitu ya. Oke, terima kasih ya Bu Astri Hongkong, Bu Erna, Pak Erlan ya, Bu Vita, Bu Kairunisa, oke, Bu Ruslawati. Nah, itu gambaran dalam kehidupan kita ya teman-teman ya, di sekitar kita bisa diperhatikan. Makanya pentingnya kita itu ya kondisi lebih sering berbahagia lah begitu ya, jangan bersedih-sedih lama, itu yang pertama. Nah, kita akan bicarakan atau sharing mengenai tadi ya, mental kaya atau mental berkelimpahan. Nah, bagaimana kita belajar ya, belajar supaya kita itu step by step, sedikit demi sedikit bisa melatih bermental kaya kan begitu ya. Ya. Kalau yang sudah ikut grup kita ya, yang sudah ikut manusia hoki atau yang sudah ikut seminar kita biasanya sudah tahu beberapa langkah yang perlu kita lakukan supaya kita itu step by step ya, perlahan kita belajar untuk bermental kaya ya, untuk bermental kaya ya, ujung-ujungnya insya Allah kita lebih mudah mendapatkan rezeki lah begitu ya. Jadi kalau kita itu merasa kaya, merasa punya, merasa berlimpah ya, insya Allah keberlimpahan itulah yang datang gitu. Kalau kita fokusnya di kekurangan, maka kekurangan yang datang begitu ya. Ya analoginya contohnya seperti ini. Nanti ajaran ilmunya sebenarnya Anda itu jangan terlalu fokus pada pengeluaran. Nah nanti
Kalau Anda terlalu fokus di pengeluaran, berhitung terus pengeluarannya berapa, nah itu tidak bagus untuk mental keberlimpahan atau mental kaya. Nah, lebih baik kita memperbesar penghasilan daripada kita fokus berhitung-hitung selalu tentang pengeluaran. Ya. Kalau perlu, tidak perlu tahu pengeluaran berapa, ya. Tidak perlu tahu pemasukan berapa. Yang penting kita selalu ada, kan begitu. Ya. Tapi kalau kebanyakan orang selalu fokus pengeluaran. Nah, ini kan pengeluarannya untuk ini. Nah, seperti itu. Nah, tidak salah, cuma mungkin kurang tepat fokusnya, kan begitu. Kurang tepat fokusnya. Sekali lagi kita belajar ilmu keberlimpahan, begitu ya. Nah, kalau kita fokus ke menambah pemasukan, itu lebih baik, kan begitu. Kita berhitung tentang pengeluaran itu baik, tapi lebih fokus ke pemasukan itu jauh lebih baik, kan begitu ya. Ini ilmu-ilmu yang berkaitan lah dengan keberlimpahan ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman mau belajar ya, kita itu tidak tahu penghasilan kita berapa, kan gitu, dan tidak pernah kita hitung karena ya memang penghasilannya tidak tetap. Nah, yang penting tetap berpenghasilan, kan begitu ya. Penghasilan tetap tidak perlu dihitung, nggak apa-apa. Yang jelas pengeluaran ya lebih kecil dari penghasilan atau pemasukan, tapi pengeluaran jangan terlalu berhitung, jangan terlalu dihitung ya. Jangan terlalu fokus di pengeluaran. Yang penting kita punya mindset atau keyakinan ya, nanti uang itu akan datang lagi, kan begitu. Nah, nanti ada beberapa tahap yang mungkin bisa teman-teman mungkin lakukan ya kalau teman-teman mau gitu ya, praktek ya begitu. Paling tidak ini ya sharing saja dari ilmu-ilmu yang pernah kita peroleh dan juga yang kita praktekkan gitu ya, kita rasakan juga begitu ya. Nah, oke, bagaimana cara melatih keberlimpahan ya? Yang pertama mungkin teman-teman sudah pernah dapat ilmunya ya dari orang lain atau dari kita mungkin sering ya. Yang pertama soal uang, karena kita setiap hari itu pasti memegang uang, melihat uang, berhubungan dengan uang. Nah, kita untuk melatih keberlimpahan itu yang pertama kita gunakan media uang, begitu ya. Kita gunakan media uang. Ya. Yang pertama gambar ya, gambar di uang itu ada dua sisi ya. Ada ini yang berpeci dan yang belakangnya itu yang menari. Ya. Yang berpeci dan yang menari. Nah, teman-teman bisa mengidentikan diri teman-teman sendiri ya. Ketika teman-teman melihat sisi yang mana, itu diidentikan teman-teman itu keberlimpahan atau melimpah atau merasa kaya. Misalnya seperti ini. Kalau saya misalnya gitu ya, ketika saya melihat gambar yang berpeci ini gitu ya, saya merasa berkelimpahan atau saya merasa orang yang kaya, begitulah ya. Itu untuk melatih keberlimpahan ya. Nah, kalau kita sudah mengidentikan kita merasa berlimpah, merasa kaya ketika melihat gambar orang yang berpeci ini, maka begitu ya. Ketika teman-teman yang pertama menata uang ini di dompet, maka yang terlihat atau yang di bagian atas itu gambar manusia berpeci ini. Jadi begitu teman-teman buka dompet itu kelihatan uang, maka yang kelihatan adalah gambar orang ini. Nah, ini kita identikan, kita brandingkan diri kita itu berkelimpahan. Itu yang pertama ketika menata di dompet. Ya. Terus yang kedua, ketika teman-teman membayar pada saat membeli gitu ya, pembelian, menyerahkan uang ke penjualnya, usahakan yang di atas atau yang terlihat oleh kita itu adalah gambar orang berpeci ini juga gitu ya. Artinya ini yang di atas, kita menyerahkan itu seperti ini ya. Ini yang di atas ya. Ini yang di atas, yang gambar orangnya. Jadi kita selalu hanya melihat ini, selalu hanya melihat gambar ini ketika di dompet ataupun ketika kita menyerahkan. Nah, terus berikutnya, kalau kita menyerahkan itu boleh juga ditambah doa. Jadi uang semoga kamu bermanfaat bagi penerimanya. Nah, saya sangat senang sekali kalau kamu kembali ke saya bersama teman-temanmu yang lebih banyak. Nah, itu boleh ya. Boleh sambil berdoa seperti itu, tapi dalam hati saja, nggak usah diucapkan ya, nanti penjualnya ndak bingung ya. Nah, ndak bingung. Jadi boleh. Jadi
uang, semoga kamu bermanfaat bagi penerimanya. Kita serahkan ke penjualnya, semoga kamu bermanfaat kepada penggunanya. Nah, sambil berdoa gitu, boleh dilanjutkan, semoga kamu kembali ke saya bersama teman-temanmu. Misalnya seperti itu boleh. Gitu ya. Terus berikutnya, ketika kita membawa dompet, ya, lebih baik yang paling banyak itu uang yang nilainya besar. Termasuk yang ini, yang merah ya. Jadi kalau Anda membawa 1 juta, itu mungkin yang 900.000 itu berwarna merah ini gitu ya. Yang lainnya yang receh, 50-an, 20, 5 ribuan, 2 ribu boleh ya. Jangan sampai dibalik, Anda membawa uang 200.000, isinya cuma 5 ribuan sama 10 ribu semua, kan begitu. Itu akan beda nanti di keberlimpahannya. Ketika kita itu membawa uang jumlahnya banyak dan angka-angkanya nominalnya yang besar, itu berpengaruh pada keberlimpahan kita, rasa keberlimpahan kita. Nah, nanti teman-teman ya, misalnya punya uang 1 juta pun gitu ya, itu dibawa semua nggak apa-apa, karena selama uang itu ada di dompet, teman-teman itu akan merasa punya uang begitu ya. Bukan punya uang 1 juta itu ditinggal di rumah 900, kita cuma bawa 100 pun itu receh semua, kan begitu. Nah, itu membuat kita selalu merasa kekurangan nantinya. Kenapa? Di dompet kita isinya cuma sedikit, isinya receh-receh semua, kan begitu. Ya, ini sekali lagi, ini untuk melatih mental ya, untuk melatih mental. Ya. Punya uang 1 juta kalau perlu dibawa terus, kan begitu ya. Kenapa? Kita selalu melihat uang dalam jumlah yang banyak dalam dompet kita, uangnya juga merah-merah, gambarnya juga sesuai yang kita brandingkan, misalnya di atasnya ini. Ya. Jadi uang itu ya bisa diperlakukan, sebenarnya dia juga sama ya, sama makhluk ya. Uang itu juga tanda petik, itu berperasaan ya. Jadi benda itu pun sebenarnya berperasaan, nggak cuma manusia begitu ya. Jadi kalau dalam hukum alam semesta itu everything is connectedness. Jadi semua itu terhubung ya, baik itu makhluk hidup maupun dengan benda mati, sebenarnya terhubung dalam ilmu itu. Artinya ya, ketika kita memperlakukan ini ya, uang ini dengan baik ya, maka dia akan juga mencintai kita, kan begitu ya. Mencintai kita itu berarti ya kerasan tinggal di tempat kita dan selalu maunya ke tempat kita, kan begitu ya. Ya. Ini ya tentang uang dulu tadi ya. Jadi mulai dari branding gambar yang mana, terus yang kedua cara menatanya, ketiga pada saat pembayaran ya, mendoakan, terus jumlah uang yang dibawa dan nilai nominalnya yang dibawa. Nah, itu bisa teman-teman perhatikan ya, praktekkan ya dengan uang itu. Yang pertama untuk melatih keberlimpahan kita, melatih mental kaya lah begitu. Oke, terus yang kedua ya. Yang kedua itu teman-teman bisa belajar membiasakan diri memberikan tips atau kelebihan pada saat kita membayar jasa ya. Nggak usah terlalu banyak, nggak apa-apa, tapi yang jelas kita melebihkan, dan itu biasanya senang sekali ya. Misalnya ke tukang parkir, ke ojek itu ya, gosen dan sebagainya ya. Gambarnya begini, misalnya kita bayarnya itu 65.000 begitu ya, kita GoFood pesan makanan ya gitu, bayarnya 65.000, kita kasih 70.000 misalnya. Itu melatih keberlimpahan ya. Atau kalau parkir, misalnya kita parkirnya 2.000 gitu ya, bisa kita kasih 3.000 kayak, 4.000 kayak, 5.000 kayak begitu. Terserah kita ya, terserah kita. Nah, itu melatih keberlimpahan. Jadi kita membiasakan diri untuk memberikan kelebihan kepada orang-orang yang memberikan jasa mereka, apalagi juga mereka orang-orang yang boleh dikata ya cukup sulit itu untuk mendapatkan rezeki ya. Jadi nilai 5.000 bagi saya, bagi Anda, bagi ojol itu mungkin berbeda ya. Mungkin bagi kita 5.000 nggak seberapa, tapi bagi seorang ojol itu 10.000, bonus 10.000 itu seneng begitulah. Nah, kita membagikan orang, dan itu melatih mental kita untuk mental kaya atau berkelimpahan gitu ya. Tukang parkir biasanya bayar 2.000, 3.000, kita kasih 5.000, itu seneng itu. Doanya juga bagus-bagus kan begitu. Nah, itu cara kita melatih keberlimpahan. Hal yang sederhana dan nggak perlu besar. Nanti kalau kita
semakin punya banyak uang, nah itu tipsnya lebih banyak lagi semakin bagus kan begitu ya. Semakin banyak semakin bagus. Tapi ini dimulai dari yang hal-hal yang kecil, jumlahnya juga nggak seberapa lah, mungkin 1.000 2.000 kan begitu ya. Gitu ya. Jadi teman-teman silakan kalau mau dicoba. Itu yang kedua ya, melatih keberlimpahan. Kita sering memberikan tips yang nggak usah banyak-banyak lah, sesuai kita. Jadi pembulatan ya, pembulatan. Jadi kalau kita gocek 67.000 kasihlah 70.000 kan gitu. 95.000 kasihlah 100.000. Atau kalau misalnya kita ke pom bensin begitu ya. Kita beli bensin, Pak, beli bensin 95.000. Kok ganjil? Nggak apa-apa 95.000. Tapi kita ngasih 100.000 begitu loh ya. Jadi belinya 95.000, nanti dia ngasihnya kan 95. Tapi kita bayarnya 100.000. Pak, ini kembaliannya nggak usah, ambil aja. Itu ya. Jadi beli bensin tidak usah full angka bulat begitu ya. Dan itu sebenarnya menguntungkan kita juga karena katanya kan ada sedikit kecurangan mungkin gitu ya di pom bensin. Nah, kita belinya nggak bulat. Ya, 95.000 atau mungkin 140.000. Nah, kita nanti ngasihnya 150. Nah, itu angka-angka yang nggak seberapa begitu, tapi bagi mereka yang menerima itu seneng ya, seneng begitu ya. Itu yang kedua, cara melatih keberlimpahan ya. Terus yang ketiga ya, ketika teman-teman saat ini itu belum pernah memperhatikan begitu, silahkan diperhatikan. Jadi biasanya dalam diri kita itu ada suatu nilai atau angka tertentu dalam rekening kita atau dalam tabungan kita atau simpanan kita lah itu ya, yang membuat diri kita itu tenang. Dan itu setiap orang bisa berbeda-beda. Begini ya contohnya ya. Misalnya saya itu kalau punya uang 50 juta di rekening, itu perasaan saya tenang, nyaman, dan saya merasa ya tentram lah begitu. Dan saya ketika saya memberikan tips atau beli apa, saya nggak khawatir, tenang begitu. Jadi wah, uang saya masih 50 juta misalnya di rekening ya, kita ngasih tip-tip, ngasih apa itu tenang, nggak masalah. Nah, angka inilah yang perlu teman-teman pelajari atau teman-teman cari ya, atau rasakan. Jadi teman-teman kira-kira punya nilai angka berapa yang membuat teman-teman itu merasa tenang. Dan setiap orang berbeda. Jadi kalau seorang pengusaha besar, dia ada uang 500 juta itu, dia mungkin nggak tenang. Karena apa? Untuk keperluan perusahaan dia, untuk gaji karyawan dan lain-lainnya, nilainya itu di atas 1 M. Jadi 500 juta itu membuat dia tidak tenang. Berarti dia itu harus ada angka di atas 500 juta. Mungkin dia baru tenang ketika ada angka di rekening dia itu 2 miliar. Itu berbeda-beda setiap orang. Nah, mungkin teman-teman itu ada yang 5 juta, itu tenang ya. Sudah punya uang 5 juta di rekening itu tenang. Ada yang 10 juta baru tenang, ada yang 20 juta baru tenang. Nah, angka ini biasanya berkaitan dengan pengeluaran rutin begitu ya. Jadi kalau misalnya, kalau teman-teman misalnya kita punya angsuran atau cicilan 5 juta per bulan, berarti kita itu mungkin baru bisa tenang kalau di rekening itu ada mungkin 15 sampai 20 juta. Itu baru tenang. Jadi di rekening kita selalu ada angka itu, 15 sampai 20 juta. Karena pengeluaran rutin kita itu minimal 5 juta gitu ya. Karena untuk angsuran aja 5 juta, belum untuk makan. Nah, angka inilah yang perlu teman-teman perhatikan. Teman-teman merasa tenang, aman, nyaman itu ketika mempunyai simpanan atau tabungan berapa. Nah, begitu. Silahkan ketemu. Kalau saya sendiri misalnya, saya di rekening punya uang 20 juta, itu sangat membuat saya tidak tenang. Karena apa? Ya itu tadi, jadi perasaan saya, ketenteraman saya sudah kacau begitu ya. Karena apa? Ya 20 juta itu untuk pengeluaran kita nggak cukup kan begitu ya. Nah, berarti berbeda-beda setiap orang. Berbeda-beda setiap orang. Nah, kalau teman-teman sudah ketemu angkanya, misalnya wah, saya itu nggak punya utang, saya itu nggak apa-apa, saya itu makan paling 2 juta. Jadi kalau saya itu di rekening punya uang 5 juta itu sudah tenang. Misalnya seperti itu. Teman-teman misalnya punya uang 5 juta di rekening itu sudah tenang. Nah, ini yang akan membuat perasaan teman-teman itu nyaman, safety, dan itu sangat-sangat mempengaruhi keberlimpahan.
Nah, ketika teman-teman ya, misalnya tadi angka 5 juta di rekening itu membuat teman-teman sudah tenang, ya. Atau mungkin yang lain itu tenang ketika 20 juta. Nah, berarti uang itu ya, senilai itu mungkin 5 juta tadi atau 20 juta. Sebisa mungkin teman-teman dapatkan dan itu taruh selalu di rekening, jangan dikeluarkan. Itu akan membuat teman-teman hidupnya tenang terus. Jadi misalnya sekarang teman-teman, saya merasa tenang itu kalau di rekening saya selalu ada uang 5 juta atau uang 5 juta itu membuat saya tenang lah untuk hidup. Nah, berarti bekerja keraslah teman-teman, bekerja keraslah untuk mendapatkan uang 5 juta itu. Entah dari jualan atau apa, usahakan dapat uang sejumlah 5 juta dan itu taruh di tabungan atau di simpanan dan jangan dikeluarkan. Berarti teman-teman tahap awal itu bekerja keras untuk mendapatkan uang senilai yang membuat teman-teman merasa nyaman. Nah, jadi itu tadi berbeda-beda untuk setiap orang. Ini ajaran dari mentor kita dan kita sendiri merasakan, kalau kita tahu ilmunya merasakan seperti tadi. Saya punya uang di rekening 20 juta, itu tidak tenang hidup saya. Nah, kita harus selalu safety. Berarti teman-teman mencari angkanya sendiri, ya. Nah, ini misalnya 20 juta masih cukup, ya, masih cukup artinya membuat tenang, ya silakan. Berarti taruh di rekening itu 20 juta itu jangan sampai habis. Jangan sampai dikeluarkan ketika sangat-sangat tidak mendesak. Selalu simpan. Berarti teman-teman harus selalu berpenghasilan supaya yang 20 juta itu tidak keluar. Ya, itu yang akan membuat kita selalu merasa tenang dan nyaman dalam hidup. Kalau teman-teman sampai di rekening 0, itu membuat ya perasaan kita, kedamaian kita akan berbeda. Dan itu tentu saja mengaruhi magnet rezeki, mempengaruhi vibrasi, kan begitu ya. Nah, ini silakan teman-teman yang ketiga berarti ya. Yang ketiga, carilah nilai angka yang membuat teman-teman tenang, dapatkan uang itu, simpan dalam rekening dan sebisa mungkin tidak dikeluarkan. Berarti teman-teman harus bekerja keras untuk apa? Mendapatkan uang untuk kehidupan selain ngambil dari tabungan itu. Nah, nanti kalau teman-teman merasa nyaman ketika adanya 50 juta ya berarti 50 juta itu biar di rekening terus. Jangan dikeluarkan. Kecuali sangat-sangat terpaksa begitu ya. Nah, itu seorang pengusaha besar mungkin punya uang 10 M itu nggak tenang. Kenapa? Bisnisnya besar, dia butuh pengeluaran rutin bulanan aja miliaran untuk gaji karyawan dan lain-lain. Nah, itu ya teman-teman ya. Silakan nanti dicoba ya. Oke, uang pun juga saya tata rapi ya. Oke, Pak Winoro, Bu Veronica Ica, ada pertanyaan ya? Kita nggak usah lama-lama kok, nanti tidak kemalaman ya. Itu saja, nanti mungkin kalau teman-teman mau praktek ya, atau mau bertanya dulu boleh, siapa tahu saya bisa membantu menjawab ya. Nah, kenapa pentingnya ini ya, karena sekali lagi apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di perasaan kita itu mempengaruhi apa yang kita dapatkan. Nah, jadi kalau teman-teman itu sudah merasa kaya, merasa berlimpah, tentram dengan sejumlah uang tadi yang itu sangat-sangat membantu vibrasi kita dalam menarik rezeki gitu. Nah, terus boleh ini enggak Pak? Boleh minjemkan enggak? Misalnya kita ini 5 juta dipinjam, nah itu monggo terserah. Kira-kira membuat Anda aman tidak kan begitu ya. Kalau membuat Anda tidak nyaman, wah saya nggak ada uang ya untuk dipinjamkan. Nah bilangnya kan nggak ada uang untuk dipinjamkan, tapi ada uang di rekening. Misalnya seperti itu ya, karena kita perlu save itu untuk keamanan dan kenyamanan kita sendiri, ketentraman kan begitu ya. Ya, kalau nanti uang kita 5 juta, tinggal 5 juta dipinjam teman 5 juta kita nggak ada sama sekali, vibrasi Anda kacau. Saya yakin itu. Apalagi kita sampai nagih-nagih nggak dibayar-bayar. Nah, seperti itu. Nah, kalau perlu kamu tak kasih saja, nggak usah utang misalnya. Tapi memang ya. Seperti bisnis begitu ya. Seperti bisnis. Ketika risiko besar itu biasanya hasilnya juga besar kan begitu ya. Ya, jadi kalau kita berani
berinvestasi besar atau kita stok barang yang banyak, untungnya juga lebih banyak. Kita investasi besar biasanya kembalinya juga besar. Itulah sama dengan sebenarnya kalau kita memberi dan meminjami, ya ternyata beda gitu kan ya. Memberi ternyata lebih sedikit ya, pahalanya dibanding meminjami. Nah, tapi ya, ada tapinya itu, ketika Anda meminjami tapi bermasalah, itu membuat Anda bermasalah tidak dengan energi Anda kan begitu ya. Anda jadi mikir dia nagih terus gini-gini, itu bisa jadi masalah. Memang pahalanya lebih besar dibanding kita memberi ya. Tapi nah, seperti itu. Terkadang malah kita terpengaruh vibrasinya kurang bagus ya, karena ternyata yang kita pinjami ya. Ini pentingnya kita pilah-pilih lah begitu, siapa yang perlu dipinjami, siapa yang pantas dipinjami kan begitu. Meskipun itu pahalanya jauh lebih besar daripada kita memberi kan begitu. Termasuk bersedekah, ketika kita bersedekah 1 juta dengan meminjami uang 1 juta, itu memang pahalanya lebih besar meminjami ya. Karena meminjami ini ada faktor risiko kan begitu, risiko balik atau tidak kan begitu. Nah, itu ya nanti teman-teman mungkin juga sudah tahu kan begitu ya. Ya ketika nah ini salah satu kenapa sih ya, kenapa banyak orang baik itu terkadang malah kehidupannya tidak baik, atau kenapa orang baik itu banyak dibohongi ya, itu karena banyak orang terlalu berpikir positif kan begitu, terlalu berpikir positif tapi tidak menggunakan intuisi atau instingnya supaya berhati-hati ya, berhati-hati. Bukannya kita pelit, tapi selalu kita menggunakan insting, ini layak tidak, ini benar tidak kan begitu ya. Nah, banyak orang yang saya punya teman itu ya, orangnya baik, agamanya bagus, tapi seringkali ditipu kan begitu ya. Dan itu nggak cuma puluhan sampai ratusan juta. Kenapa? Terlalu baik, terlalu baiknya, ya, terlalu baiknya seperti itu ya. Nah, itu ya gimana ya? Akhirnya kan tetap muncul juga gitu ya, diceritakan, oh saya itu nah, itu artinya sebagai ibrah, sebagai pelajaran lah supaya kita berikutnya kan lebih berhati-hati, ya, lebih berhati-hati. Kita meminjami itu ya pilih-pilih kan begitu, pilih-pilih orang kan gitu ya. Mana yang perlu kita pinjami, mana yang perlu kita kasih kan begitu ya. Terus sebenarnya kalau kita itu banyak memberi ya, tidak banyak meminjami juga insya Allah dapat pahala juga, dan itu juga keberlimpahan kan begitu. Ya. Gitu ya teman-teman. Bu Teti Marangin, terima kasih, semoga didekatkan rezeki yang mengalir. Bu Yeni, Bu Sri Suprapti, alhamdulillah Pak, bersyukur dan bahagia, magnet makin mendekati kan begitu ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti sudah ya belajar untuk berpikir, merasa berkelimpahan, insya Allah rezeki kita lebih mudah. Otomatis itu sebenarnya kita itu membranding otak kita bahwa kita itu sebenarnya orang kaya kan begitu, orang kaya. Jadi fokus kita itu di kaya, bukan di miskin. Kalau fokus kita di miskin ya yang datang itu kan begitu. Atau tadi yang kita sampaikan, kalau fokus kita di pengeluaran yang selalu berhitung terus, uang saya habis, uang saya, ya, fokusnya di situ. Bahkan di ajaran Magnet Rezeki Ustaz Nasrullah, hutang itu bukan hutang, menyebutnya apa? Amanah kan begitu ya. Oh, terima kasih saya dapat amanah yang banyak. Artinya apa? Saya dipinjami uang 200 juta, berarti kan dikasih kepercayaan, dipinjami uang 200 juta. Nah, fokusnya kan bukan kata-kata hutang, tapi amanah kan begitu. Nah itu kata-kata, ya. Kata-kata karena itu mempengaruhi ke kita. Nah nanti kalau mau cara-cara tambahan kan tinggal kita branding diri, saya berkelimpahan dan sebagainya. Tapi ini tindakan perilaku yang bisa kita lakukan dalam keseharian. Kan ini perilakunya ya, kaitannya dengan uang, kaitannya dengan tadi rekening yang aman, yang membuat perasaan kita tenang ya. Oke ya teman-teman ya, ini terima kasih teman-teman sudah hadir ya. Oke, Bu Astian memantaskan diri ya, Malaysia hadir karena ini juga dadaan ya, apa-apa. Jadi nanti kalau teman-teman mau ada pertanyaan boleh, kalau tidak ya nggak apa-apa. Ini mudah-mudahan ya Pak, kayak suami saya sampai-sampai orangnya kadang kabur. Kadang kabur. Ya. Ya di mana ya?
Jadi kita sendiri pun dibohongi ya sudah pernah ya, dan nggak cuma 1-2 kali ya, biasa ya sudah itu, akhirnya diikhlaskan saja ya. Boleh diulang Pak ketika doa kita bersedekah. Oh, doa ketika bersedekah, bukan bersedekah Bu ya, bukan saya. Jadi doa ketika kita membayar tadi ya. Kalau bersedekah itu ya bolehlah sambil berdoa ya, tapi kalau bersedekah itu sebenarnya kan efeknya sudah ada sendiri ya. Jadi sedekah itu yang pertama mungkin mendatangkan rezeki, tolak balak, menghindarkan dari bencana dan sebagainya. Tapi ini pada saat kita membayar, misalnya kita membeli sesuatu, kita menyerahkan uang, gambar yang berpeci itu misalnya taruh di atas yang kita lihat, biar kita merasa berkelimpahan dan sambil berdoa, uang semoga kamu bermanfaat bagi penerimanya. Penerimanya siapa? Ya penjual itu yang kita beli itu kan gitu. Nah sambil doa gitu, uang semoga kamu bermanfaat bagi penerimanya, dan kamu kembali ke saya dalam jumlah lebih banyak, atau kamu kembali ke saya mengajak teman-temanmu yang lebih banyak. Itu boleh berdoa, dan itu dalam hati saja. Ya artinya apa? Kita memperlakukan uang itu dengan baik dan mendoakan juga kan begitu ya. Itu. Kalau pada saat kita sedekah ya memberi itu otomatis bermanfaat lah buat sana ya. Nah, boleh mendoakan tapi tidak harus kalau bersedekah. Bekerja keras ya betul. Bekerja keraslah untuk mendapatkan nilai nominal uang yang ada di rekening Anda. Pesan saya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini Bu Astian, tahun 2002 100 juta itu ada di rekening dan itu membuat kita nyaman, 100 juta biarkan di situ. Jangan sampai kita gunakan, karena 100 juta itu membuat kita selalu merasa kaya. Ya, gitu ya. Jadi setiap orang bisa berbeda-beda. Kalau pengeluaran kita sebulan misalnya 50 juta, di rekening itu ada 60 juta, pasti tidak tenang, tidak nyaman. Kenapa? Pengeluaran dia sebanyak itu. Ya. Ketika teman-teman pengeluaran 20 juta, misalnya di rekening itu akan tenang ketika kita ada 100 juta. Begitu ya. Nah, betul Bu Isnawati ya. Sudah paham. Jadi kalau Ibu misalnya dengan uang 10 juta di rekening, perasaan Ibu itu merasa tenang, hidup merasa tenang, ya sudah, berarti uang itu harus selalu ada di rekening. Bekerja keraslah untuk mendapatkan uang itu, untuk disimpan di rekening, tidak digunakan. Kita hidup sehari-hari ya nyari uang lagi untuk hidup. Nah, kita akan selalu hidupnya lebih tenang ya. Termasuk kita bisa berkelimpahan nantinya. Bunda Uswah, nah, terima kasih baru hadir ya. Ya betul ya, berarti kita ngomong sama uang ya Pak, boleh ya. Jadi nggak cuma ngomong sama uang Bu, Ibu itu ngomong sama pohon aja, pohon tahu kan begitu ya. Ya, makhluk hidup itu mendengar ya. Semut itu bisa berkomunikasi ya dengan Nabi Sulaiman kan begitu ya. Ya jadi sebenarnya semua itu berkomunikasi ya. Bahkan makhluk yang tidak hidup katanya, uang itu pun dia merasakan ketika dia melakukan baik atau tidak begitu ya. Ya gambarannya kalau misalnya motor mobil itu kita tempeli kata-kata yang buruk, itu aja membuat kita celaka. Atau kalau di pohon itu dikasih musik-musik yang jelek atau dikasih tulisan-tulisan yang jelek, itu pertumbuhannya tidak bagus kan begitu. Banyak video yang sudah ada kan begitu ya. Ketika dikasih murotal sama dikasih lagu-lagu rock metal, cengeng dan sebagainya, pertumbuhan tanaman akan berbeda. Apalagi pertumbuhan Anda ketika Anda mendengarkan lagu-lagu cengeng, lagu-lagu sedih, lagu-lagu termiskin di dunia kan begitu, gelas-gelas kaca. Nah, oke ya teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sekian ya, sebentar-sebentar saja lah gitu biar nggak bosan, nggak ngantuk. Kalau di rekening banyak uang berarti yang undang uang juga lebih banyak Pak. Ya minimal di rekening itu ada uang yang membuat kita nyaman Bu Prapti ya. Jadi kalau kita ada 50 juta di rekening, kita sudah merasa tenang hidup kita, artinya ya pengeluaran kita kan nggak sebanyak itu, keperluan bulanan nggak sebanyak itu, kita membuat tenang, membuat hidup kita tenang, ya sudah segitu cukup. Artinya kalau kita punya 300 juta ya yang 250 boleh dikeluarkan untuk beli tanah kayak untuk beli rumah, tapi jangan sampai habis-bis ya, jangan sampai habis-bis begitu ya. Kita sendiri karena tahu ilmunya merasakan betul. Jadi saya tuh tidak pernah di rekening saya sampai habis-bis nol, nggak pernah. Jadi saya bilang, wah ini belum ada anggaran itu kita tetap ada uang kan begitu. Kenapa? Kita mesti ada dana safety yang membuat
perasaan kita tenang, ya, membuat perasaan kita nyaman. Wah, belum kesampaian peluk pohon, Bu Wina peluk pohonnya salam dari Binjai, Bu, ya, pohon pisang. Nah, itu ada bahasa-bahasanya, Bu, ya. Kalau pohon kelapa sih keras, ya. Iya, Pak, saya suka bacain sholawat pada uang. Oke, nah, bacain sholawat pada uang boleh. Disolawatin, Bu, pajeronya, Bu, atau mobil di belakang itu, Bu. Enggak apa-apa, boleh, ya, disolawatin. Nanti segera punya mobil banyak dan mobilnya nggak harus Anda yang naik, ya. Teman-teman kita itu boleh naik, ya. Nah. Oh ya, kita turut prihatin, ya, untuk teman-teman saudara-saudara yang ada di sekitar Lumajang, ya, kaitannya dengan bencana Semeru, ya, semoga segera terkondisikan, ya. Ternyata dampak di sana memang luar biasa karena teman-teman kita, tim kita ke sana, ya, ke sana. Artinya kita dapat laporan terus dari grup WA grup, itu kondisi di sana, enggak lewat apa TV atau media lainnya, tapi itu laporan langsung video teman kita sendiri di sana. Ternyata ya seperti itu, ya. Banyak kampung-kampung yang tenggelam, ya, oleh pasir. Meskipun korbannya mungkin tidak terlalu banyak, tapi harta benda semua kebanyakan hilang. Nah, kun fayakun, begitulah, ya, begitulah Tuhan, ya. Jadi kalau Tuhan itu berkehendak, ya, termasuk menghilangkan harta secepat itu dan memperkaya Anda secepat itu tidak ada masalah. Ya, contohnya banyak tuh di TikTok yang 1-2 tahun itu jadi miliarder, ya, karena ketika kun fayakun sudah berkehendak, ya. Atau kalau jangka beberapa tahun, misalnya kayak pemilik Alibaba, tahu, ya, nah, itu dulu miskinnya kayak apa, sekarang orang terkaya di Cina, kan begitu, ya. Nah, kun fayakun. Di dompet kasih tulisan 50 juta supaya kita semangat kerja, Pak. Ya boleh, Bu. Nah, kalau perlu 50 juta itu ya nggak usah dibawa di dompet, ya. Cek itu boleh, ya. Atau 50 juta taruh di rumah boleh, itu asal aman, ya, boleh. Karena ketika kita selalu melihat uang itu beda, ya. Ketika kita misalnya membayar uang apa, misalnya beli mobil 300 juta cash dengan transfer, itu memang beda. Terkadang kita perlu membayar itu secara cash karena kita memang perlu sekali-sekali merasakan kita tuh pegang uang banyak, ya. Pegang uang banyak, satu kantong tas kresek itu ya 500 juta misalnya, begitu. Perlu sekali-sekali, perlu, meskipun tidak harus sering-sering kita bawa cash, bisa transfer, tapi sekali-sekali memang perlu kita itu bawa uang cash untuk membayar sesuatu, begitu, ya. Lagi galau. Kenapa ini tadi, siapa yang lagi galau ini? Gak usah galau, ini malam Jumat, nanti olahraga, ya. Oke. Oke, ya, terima kasih teman-teman, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Udah 9:30, ini udah setengah jam lebih. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya doakan semakin hari semakin berkelimpahan, tetap sehat, ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.